Negeri 1 Bontang jurusan farmasi. Nah, saya di sini akan membuat sedikit video tentang perjalanan saya dari sekolah hingga sampai saat ini. Dan semoga kisah saya ini bisa jadi motivasi untuk kalian. Nah, saya ingin bercerita dulu kenapa saya dulu memilih masuk sekolah SMK bukan SMA. Alasannya itu pertama karena saya sebelumnya punya teman, kebetulan dia sekolah di SMK Negeri 1 juga dan jurusan farmasi, dia kakak kelas. Nah, saya tertarik di farmasi karena awalnya dia sering cerita ke temannya. Pokoknya intinya cerita tentang di farmasi itu ngapain aja, seperti itu. Baru enaknya masuk SMK daripada SMA tuh seperti apa. Itu membuat saya jadi termotivasi, seperti kayaknya nih seru deh kalau masuk SMK, seperti itu. Kemudian kenapa dulu milih jurusan farmasi? Ya alasannya seperti yang tadi saya bilang, karena dari cerita kakak kelas itu saya jadi merasa wah kayaknya jurusan ini tuh seru. Baru kemudian kayaknya bagus gitu, ada sesuatu yang menarik dari ceritanya dia yang buat saya ingin masuk farmasi. Kemudian gimana kesan dan pesan selama ikut PKL di apotek dan rumah sakit? Kesan dan pesan yang pertama pasti menyenangkan, pengalaman baru, dan itu benar-benar sesuatu yang gak pernah bisa dilupain. Selain ketemu orang-orang yang baru, saya bisa ngerasain gimana kerasnya dunia kerja yang sebenarnya seperti apa. Terus tuh yang paling bikin berkesan tuh bisa melayani pasien secara langsung. Itu sesuatu yang gimana ya, kalian dalam sekolah masih dalam anak sekolah tapi bisa langsung bertemu pasien, melayani. Jadi tuh ilmunya tuh dapat banget. Kemudian kalau di rumah sakit yang serunya itu kalian bisa mengambil obat atau meracik obat tuh ngeliat resepnya yang langsung ditulis sama dokter. Itu tuh kayak oh gini kan ternyata rasanya, baca tulisan dokter. Dan yang kalian harus tahu, nggak semua tulisan dokter itu jelek. Itu sekarang rata-rata tulisan dokter juga bisa kebaca. Dan bukan jelek ya, maksudnya tidak sulit terbaca, tapi beneran kalau kalian dapat yang seperti itu juga sesuatu yang menantang sih. Kemudian apa saran untuk siswa-siswi SMP yang bingung mau masuk SMA atau SMK? Apa ya sarannya? Sarannya sih kalian harus ngeliat dulu prospek ke depannya itu seperti apa. Lihat prospek diri kalian dulu. Kalian tuh mau cenderung mau kemana arahnya nanti setelah lulus dari sekolah SMA ini, misalnya jenjang SMA ini. Kalau memang kalian pingin yang siap kerja, lebih baik itu SMK. Tapi kalau kalian yang ingin lebih ke menjerumus ke teori, SMA. Dua-duanya sama-sama punya kelebihan dan keunggulan, cuman itu tergantung kalian lagi mau seperti apa. Kita kan juga nggak bisa maksa gimana kalian maunya, seperti itu. Terus prospek keunggulan anak SMK daripada SMA apa ya? Keunggulannya itu pertama di skill pasti lebih dapat dibanding anak SMA ya, karena di SMK itu 70% praktek dan 30%-nya teori. Gak cuman teori yang kalian pelajarin, kalian juga bakal sering ketemu sama praktek. Nah, di situ tuh yang serunya, kalian bisa praktek, bisa anggaplah simulasi dalam bekerja di bidang itu, seperti itu. Kemudian saran untuk prospek SMK dalam bekerja dan kuliah. Menurut saya tuh kalau untuk SMK dalam bekerja, jika kalian mempunyai skillnya itu terus diasah dalam sekolah dan lebih baik, kalian pada saat ingin lamar pekerjaan
rasanya tuh pasti akan lebih mudah gitu keterima, karena kita kan nggak tahu yang ikut pendaftar itu punya pengalaman apa. Nah, kalian ini punya pegangan di SMK, kalian pernah praktekin ini di kerja ini, jadi kan pasti lebih gampang juga buat kalian. Terus kalau untuk kuliah sih prospeknya juga besar sih untuk SMK. Untuk kuliah nggak cuma SMA yang bisa kuliah, nah SMK juga bisa kuliah. Apalagi kalau kalian kuliahnya di jurusan yang sebelumnya di SMK itu kalian lanjutin di kuliah, pasti itu lebih mudah karena kalian satu langkah lebih maju, seperti itu. Kemudian jelaskan sekarang memilih kerja atau kuliah. Sekarang saya lagi kuliah tapi saya juga kerja, karena ini lagi pandemi, jadi saya menyempatkan untuk kerja, karena untuk uang kerjanya ya buat bantu bayar kos di Samarinda, kan pasti kosnya itu harus dibayar juga ya itu. Kemudian bisa nggak lintas jurusan dari SMK jurusan farmasi misalnya ke kuliah jurusan yang lain? Itu bisa banget. Saya sebelumnya jurusan farmasi dan sekarang saya kuliah di Politeknik Negeri Samarinda. Jurusan saya jurusan pariwisata. Nah, sekarang saya lagi semester 3. Kemudian pas lulus sekolah saya milihnya kuliah. Nah, saya kuliahnya di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan pariwisata, prodi D3 pariwisata, semester 3. Fokusnya tapi ke perhotelan. Baru kenapa lintas jurusan? Karena dapatnya ya di jurusan itu, di jurusan pariwisata. Dan memang awal saya sih kayak ya udah mau jurusan apa aja saya lanjutin kuliah, seperti itu. Baru saya kuliah di Polnes itu dengan beasiswa bidik misi. Saya bisa dapat beasiswa bidik misi itu waktu di SMK. Kemudian bidik misi itu dia beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, seperti itu. Nah, bagaimana cara dapatinnya untuk bidik misi? Di tahun sekarang itu bidik misi diganti istilahnya dengan namanya KIP kuliah. Jadi kartu KIP kuliah. Nah, di KIP kuliah itu di situ terdapat bidik misi. Untuk tahun ini sih dari yang saya sebelumnya, karena pernah tahu ya, karena di bidik misi itu kan kita dikasih tahu gitu di grup. Agak ribet memang bidik misi yang tahun ini, karena dia harus mengurus kartu KIP itu, KIP kuliah. Tapi kalau kalian niat memang mau, pasti kalian bisa gitu, bisa jalanin semua prosesnya sampai kalian bisa. Baru itu di bidik misi itu apa aja yang didapat itu banyak. Kalian beasiswanya tuh full dari masuk kuliah sampai lulus kuliah itu kalian ditanggung oleh bidik misi. Rinciannya itu pembayaran UKT dibayarin, baru kalian tuh juga bisa dapat uang saku. Uang sakunya tuh per 6 bulan dapatnya 4.200.000 itu per 6 bulan. Kemudian saya tahu bidik misi itu dari sekolah diberitahu tentang bidik misi. Baru saya bisa dapat bidik misi itu karena dibantu oleh Ibu Mawar. Terima kasih Ibu udah bantu saya sampai bisa kuliah di Polnes sekarang, bisa dapetin bidik misinya juga. Terima kasih banyak. Kemudian dan kalian tuh jangan gampang nyerah ya. Anak SMK tuh bisa bersaing dengan anak SMA. Anak SMK tuh nggak kalah jago juga sama anak SMA. Kemudian pas mau kuliah didukung sama ortu atau tidak?
ya pasti ortu pasti ngedukung ya, nggak mungkin nggak ngedukung kalau sekarang bisa kuliah. Cuman waktu itu sempet disuruh nyerah aja, nggak ngambilin kuliahnya karena waktu itu sempat kesulitan untuk membayar uang baju. Jadi sempat disuruh berhenti, mau disuruh nyerat, sampai akhirnya saya sudah chat Bu Mawar, saya bilang, "Ibu, saya sepertinya tidak ngambil." Tapi di situ saya juga sedih gitu. Nah, sudah kayak udah capek-capek ngurus ini itu, baru masa tiba-tiba mau dibatalin, bingung. Itu tuh padahal besoknya tuh harus berangkat ke Samarinda untuk ngikutin Praumaru waktu itu ospek. Saya bingung kan seperti apa, akhirnya jual HP baru buat bayar baju. Dan itu ya puji Tuhan lah, bisa uangnya dipakai buat bayar baju sampai akhirnya bisa ke Samarinda. Terus kesulitan apa aja selama kuliah? Kesulitannya terhalang pertama kendaraan di Samarinda karena saya belum punya kendaraan. Kemudian kesulitannya apa ya? Awalnya sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru karena saya bukan tipe orang yang gampang bersosialisasi dengan orang. Tapi saya bersyukur banget di lingkungan baru itu saya punya teman-teman yang super duper baik banget, dan apa ya, mereka tuh beda gitu nah daripada sebelumnya saya di SMK ya. Maaf ya, saya terang-terangan aja. Dan mereka tuh benar-benar yang apa ya, saling ngedukung lah satu sama lain, pokoknya saling bantu, saling apa. Jadi kayak kesulitan selama yang kita alami tuh di kuliah tuh terkurang gitu nah, berkurang karena adanya mereka, kayak saling membantu. Pokoknya mereka tuh memberi tanpa pamrih, seperti itulah untuk mereka. Mungkin itu aja kisah saya, dan saya ingin motivasi untuk kalian mungkin yang sedang nonton video ini. Apapun yang terjadi, gak apa-apa, jalanin aja yang terbaik, jangan pernah nyerah. Kalau kalian sudah niatin, lakuin, dan pernah berhenti, dan pasti akan berhasil. Dan ingat, selalu support diri kalian dulu, support diri kalian sendiri, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Dari diri sendiri, kemudian kalian sebarin ke orang lain. Dan jangan lupa perjuangan orang tua kalau kalian sekolah atau kuliah. Kalau kalian lagi capek pengen berhenti tuh cuman ingat mereka gitu nah. Siapa lagi kalau bukan kalian anaknya yang bisa bikin bangga gitu loh. Entahpun kalian nanti belum tentu besar jadi orang sukses, tapi yang sekarang tuh jalanin aja dulu buat mereka senang setidaknya sekarang. Oke. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Dadah.